wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Oh, ini udah kan ya latihannya? Sudah Biyotun. sampai Baik, baik. Baik. Kita kemarin masuk pada ini ya, isim-isim marfu. Ini jadi harus flashback lagi tentang 9 isim mu'rob. Nah, sekarang kita masuk kayak ke subnya, ya, masuk lagi ke subnya. Ibaratnya ini rumah, mengibaratkan itu nggak usah yang susah-susah umat. Ini rumah, kita kemarin sudah masuk rumah ya, masuk ke rumah. Masuk ke rumahnya di mana? Isim mu'rob, ya kan? Udah tahu kita nih, tapi kita belum tahu. Nah, di dalam rumah ini ada apa? Kita mau masuk lagi ke kamarnya, ya, ke ghurfahnya. Nah, ini masuknya. Masuknya ke marfu. Kemarin kan kita udah tahu nih si mu'rab. Di dalamnya ada apa aja? Ayo. Hah? Ada? Mufrad, Umahat? Lah, ada bukan isim itu. mufrad, marfu Bukan itu. Nah, ada marfu marfu, terus ada mansub, mansub dan majrur. majrur ya. Karena ini maksudnya masih bahasan isim. Jadi ini. Nah, sekarang di dalam ruangan tuh ada ini. Nah, kita masuk ke ruangan yang ini. Ya, masuk ke ruangan yang marfu. Isi marfu yang pertama itu ada namanya al-fa'ilu atau subjek ya. Subjek artinya apa? Yang mengerjakan suatu perbuatan, orangnya, pelakunya. Kalau mudahnya itu ya bukan bukan bisa bisa manusia bisa enggak ya nanti kalau file itu tergantung kalimatnya jenisnya seperti apa. Nah, ini ya yang mengerjakan suatu perbuatan di sini seperti itu. Yaitu isim marfu yang terletak setelah fiil maklum. Fiil kemarin ada berapa Umahat selain maklum? Majehul ya. Majhul. Majhul. Ya, kalau majhul nanti bukan fa'il tapi naibul fa'il, fa'ilnya. Ya, ya dan menunjukkan pelaku atau suatu perbuatan. Jadi isim marfu yang terletak setelah isim maklum. Ya, isim maklum. Harus dikasih apa? Harus dikasih maklumnya setelah fi'il maklum. Contohnya di sini, qalan nabiyyu. Nabi telah bersabda. Ini ya. An-nabiyyu ini adalah isim yang marfu. Bisa nakirah, bisa ma'rifah, bisa dilekati oleh alif lam, bisa tidak dilekati oleh alif lam. Karena di sini an-nabiyyu itu muzakkar, maka fiil yang digunakan adalah mufrad muzakkar. Tasrifan yang keberapa? Satu. Iya, tasrifan pertama ya. Kola, kolu. Nah, kalau ada huruf ilatnya ini nanti agak sedikit beda. Nanti kapan-kapan ya kita luangkan untuk membahas yang ada huruf ilatnya ini. Qalat Aisyatu. Aisyah telah berkata. Nah, kita lihat kalau di sini an-nabiyyu karena dia muzakkar, maka di sini di sini ya Aisyah muannas sehingga fiil yang digunakan itu tasrifan yang pertama jika ini menggunakan fiil madhi. Jadi ada tak sakinnya afan. Maksudnya tasrifan yang keempat kalau dalam urutannya ya. Jadi tasrifan yang pertama kalau untuk urusan muannasnya atau dhamir goibnya. Qalat Aisyatu. Jadi salah satu yang menjadi ciri sebuah fiil itu ada tak sakinah di akhir kalimat. Fi'il apa? Fi'il madhi untuk fi'il madhi. Qalat Aisyatu. Ya, di sini failnya berupa isim alam dan dia ma'rifah. Walaupun tidak dilekati oleh alif lam ya. Kenapa? Karena berasal dari isim alam. Baik, berikutnya hadaral mudarrisu. Hadaral mudarrisu. Pak guru telah datang. Hadara fil madhi mabniun 'alal fathi ya. Terus kemudian al-mudarrisu di sini sebagai fa'ilnya. Ya, fa'ilnya. Dan dia di sini marfu. Tanda rafa'nya dengan apa?
dengan dhammah. Karena dari fi'il apa? Dari isim apa? Isim Mufrad. ya. Mufrad marfu'nya dengan dhammah. Kalau Aisyah itu ini isim apa, Ummahat? Eh, Oh, itu Asmaul Geru Asmaul Khamsah ya? Bukan Asmaul Khamsah. Gerulayan Sorif. Iya, Itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, mumtazah. Ya, maka dia marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Hadar mudhari guru telah datang. Di sini fi'il madhi mabni ala sukun. Ya, fi'il madhi, ingat fi'il madhi itu semuanya mabni. Semuanya fi'il madhi dari 14 domir. Ya, misalnya hadara, hadaru sampai hadarna itu dia mabni. Ya, cara melihat tanda mabninya gimana? Dilihat di lam fiilnya. Lam fiilnya itu harokatnya apa? Ya, kalau huruf sulasi mujarot itu kan ada cuman 3 bangunan kata asli ya. Sini, ini fa fiil, ain fiil, lam fiil. Adapun yang ini berarti huruf tambahan. Yang menunjukkan ini tadi ya, failnya adalah muannas. Berikutnya, hadorotil mudarrisatu. Ya, di sini hadrotil harokatnya kasroh karena iltiqaus sakinain. Kemudian di sini failnya al mudarrisatu dari mufrad muannas. Ya, dia marfu'nya dengan dhammah. Guru telah datang. Nah, kalau hadoroti ini ya. Sebentar. Ini harus ngapusnya kayak gini. Kenapa ini? Nggak bisa satu-satu. Ya, kalau hadoroti ini Ummahat. Ini mabni, tanda mabninya apa? Sukun. Hadoroti ya Ustaz. Fathah. Ya. Hadarati fathah. Ya, Ana juga Yang, sampai sempat bingung kok sukun ya. yang dilihat yang Iya. ketiganya ya. Pak. Ini tiganya ya. Ini taknya ini apa? Tak taknis yang menunjukkan filenya. Filenya apa? Mana satu mudzakkar? Mu'annas. Perempuan. Iya, nah, mumtazah. Baik, sampai sini bisa dipahami contohnya ini, Mahat. Gimana? Bisa dipahami kan? Insya Allah ya. Diam ini gimana? Tandanya? Insya Allah. Coba itu sekali lagi roti Ustazah, pakai yang- kasroh itu Ustazah ini karena roti itu pakai kasroh. Coba. Kenapa pakai kasroh? Iltiqa'us sakinain Ustazah, 2 sukun yang Iya, mumtazah. Coba ditranskrip. Siapa yang mau tasrif? Ayo, Mahat. Mungkin Umi Ida itu bingungnya kenapa dia pakai kasroh Ustazah, kan kayak mina dia min. Terus kan dia kan dia pakai fathah gitu ya Ustazah. Itu untuk membedakan dia memakai fathah dan kasroh itu kita poinnya di mana Ustazah? Nah, ada kaidahnya. Ya, kalau huruf jar Ya. itu ada yang kasro, ada yang fathah. Ya. Ada mina kalau ini ani. An itu huruf jar ya. Tapi dia kalau ketemu dengan huruf yang sukun setelahnya itu menjadi kasroh. Anin nabail azim contohnya. Ya. Nah, itu ani itu huruf jar. Nah, kalau mina di sini ini fathah. Ini ada kaidahnya. Jadi Kalau kalau dijelaskan dia fathah, dia yang sukunnya menjadi kasroh gitu Ustazah. Bukan? bisa untuk Seperti itu. mempermudahkan kita ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan dia huruf jarnya dia kasroh, dia itunya yang sukunnya kita fathahkan gitu Ustazah. Bisa dibilang seperti itu untuk memudahkan kita ya. Huruf jar itu kurang lebih ada 10 untuk yang di kan coba yang kita ini yang 2 huruf jar an min terus ila. ila 3. Ala. ila 3 ya. Ila 3 terus ada lagi
Nah, Fi. 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 Nah, ini fi ini. Nah, terus apa lagi? udah. Min ila fi. Ada lagi? Hmm. Lam. Enggak. Ala, Ila. Enggak. ala nggak isa. Min sudah. Hah? Ala, Lam? Lah. Anu, itu nanti majizum. Kok. Ala Oh, tiga ya. ala ini ya. Ala ini Ala masuknya nanti ke sini ya. Ini sama ini, temannya ini nanti. Min ilah Ada ila. lagi? Bi. Kalau bi satu. Bisa tuh. Kayaknya an sama min ya. An sama min aja. Ustazah kayaknya. Ya, berarti mudah ya. Mudah. Ini mudah insya Allah. Jadi kalau min itu berarti dia nanti nunnya fathah. Ya, kalau an ini berarti dia nanti kasroh. Ya, kayaknya cuma dua ini ya. Ya, kalau dia kafil kan dia dibuang ya kan itunya. Ya, ya, Ustaz. Iya. Ba, ta, wa ini sumpah. Iya. Nah, jadi ini. Nah, adapun yang ini ila dan ala, ya ini akhirnya dia apa? Ada ini bukan ini ya. Ada huruf ilahnya ya. Berarti nanti dia hadaf dibuang. Langsung bukan alal, tapi alal. Misalnya di sini ada alif lam. Ini ilal gitu ya, kayak ilal madrasati, alal maktabi ya. Langsung. Berarti di sini dibuang. Dibuang secara pengucapan maksudnya ya, Umahat, tapi secara tulisan tetap termaktub. Kemudian kalau kemarin finar dalam neraka. Ya, ini juga finar. Salah. Nah, ini dia juga dihapus. Jadi kalau ada huruf ilat, huruf penyakit berarti huruf penyakitnya yang mati duluan, yang dihilang duluan maksudnya. Nah, berarti yang perlu diperhatikan untuk huruf jar itu cuma an dan min ya. Yang ada dua. Kalau an berarti ani, kasroh. Kalau min berarti mina. Nah, adapun ini fiil itu dia kebanyakan selalu kasroh kalau untuk tiko usakinai. Mahfum sampai sini? Mafhum. Insya Allah ya. Nah, hadorotil. Ya kan dari hadorot nih sebenarnya kan. Hadoru, hadorot. Nah, maka di sini di harokati kasroh karena jumpa dengan alif lam. Hadorotil. Seperti itu. Tape. Sampai mana tadi menjelaskan? Tadi an, in, dah. Kita baca keterangan ya. Coba, salah satu dari umat yang baca keterangannya. Silakan. Nomor 1. Ustazah. Nah, baca. Silakan. Dari yang fa'il ya. Fa'il artinya yang mengerjakan Ini keterangannya, Kalau yang keterangannya. Lafaz al-mudarrisatu, al-mudarrisu, Aisyatu, an-nabiyyu. Dalam contoh di atas adalah fa'il, yaitu pelaku suatu perbuatan atau subjek. Dalam contoh, an-nabi, qala an-nabiyyu, lafaz qala telah berkata adalah fi'il madi ma'lum. An-nabiyyu adalah fa'il, yaitu yang melakukan perbuatan atau yang berkata. Setiap fa'il mesti marfu, karenanya harus dibaca rofa, an-nabiyyu. Demikian juga contoh yang lainnya. Berarti jika fi'ilnya minum, maka fa'ilnya adalah yang meminum. Jika fi'ilnya pulang, maka fa'ilnya adalah yang pulang. Jika fi'ilnya menulis, maka fa'ilnya adalah yang menulis. Baik, San, insya Allah barakallah. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kita coba. Nah ini ya. Jika mana? Berarti jika fiilnya minum, syariba. Kok begini sih? Bentar. Ya. Syariba. Berarti misalnya syariba al
Saudara laki-laki sedang meminum. Berarti di sini filenya yang mana? Al-akhu. 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 Boleh nggak ini al-akhu diganti al-akhi? Al-akhi. Hmm, Gini. pakai ya. Oh, enggak salah. Al-akhi. Tidak. Atau al-akho. Tidak. Tidak. Nggak boleh ya. Ya, ini dia yang disebut hal itu wajib marfu. Dari semuanya wajib dalam keadaan tomah dan penggantinya. Yang perlu diketahui, nah kalau aku ini kan mufrad, berarti dia marfu dengan domah. Kalau dua laki-laki, Akhon. Pakai alif. pakai alif. Berarti di sini marfunya dengan apa? Dengan Alif. dengan alif. Dengan alif. Taib. Kalau misalnya banyak nih yang minum, maka menjadi apa? Ikhwan. Ikhwan pakai doma. Ikhwatun ya. Ikhwanu. Ikhwan bisa, ikhwatun bisa, ikhwatun. Doma. Syariba ikhwatun. Terus kemudian fiilnya ini apa perlu dirubah ketika filenya itu dalam jumlahnya 2 atau jamak? Tidak. Tidak Kalau di perlu awal ya, tidak, karena di situ sudah merupakan kaidahnya. Jadi berapapun jumlah failnya, baik itu mufrad, musanna maupun jamak, maka fiilnya untuk muzakkar tetap tasrifan yang pertama. Bisa dipahami sampai sini, Umahat? Taib. Ini yang kedua minum, yang ketiga adalah pulang. Coba berikutnya dikasih contoh, di fiilnya ada pulangnya. Berarti kita butuh fa'il. Siapa yang pulang misalnya? Yuk, Ahmad. bahasa Arab kan. Roja'a. Setelah Umi siapa? Setelah Umi ini Minur Oh, berikutnya. Umu Kenta. saya. Nah, pulang Jahaba. roja. Nah, dah apa pergi, pulang roja. Pulang ke Roza. Pulang dari sekolah bisa saja. Apa Roja. Siapa misalnya? Aisyah. Ya, berarti gimana? Boleh. Berarti dia harus itunya nggak berubah kan kalau laki. Kalau perempuan otomatis harus berubah, ada taknisnya. Berarti jadi gimana? Korojat Aisyatun ya. Ah? Aisyatu tun. Iya. Kok tun? Aisyatu. Aisyah tuh mulai ragu. Ya, itu apa namanya? Kharajat Aisyah tuh. Ya, ini Aisyahnya satu orang. Maka fiilnya karena dia satu orang mu'annas maksudnya ya, maka fiilnya harus tasrifan yang keempat yang ada taknisnya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, misalnya kalau yang pulang ini 2 orang. Terserah mau pakai apa? Mau pakai Pak Guru atau apa terserah. Coba selanjutnya siapa? Uminia. Uminia. Misalnya mau di sini minta dibuatkan filenya itu dari musanna, seperti itu maksudnya. Gimana, Umi? Nanti khorojani ya Ustazah. Ya, Khorojani. Mau ada failnya? Mau ada failnya. Failnya yang yang wujub yang ini yang terlihat. berarti dua. Nama ya Terserah. berarti. Nama nggak apa-apa berarti. Muhammadun. Mau nama, mau orang terserah, mau profesi nggak apa-apa. Misalnya murid siswa guru, murid siswa guru. Boleh. Berarti 2 orang itu khoroja al-mudarisani. Gini, ada alifnya gini maksudnya. Khoroja al-mudari. Nggak ada alif lamu. Ini, gini.
khoroja al-mudarisani. Gini? Kayaknya nggak ada alif lamnya, Ustazah. Mudarisani. Nggak ada alif lamnya, mudarisani. Ini alif lam ini tidak terpengaruh. Maksudnya boleh nakiroh, boleh ma'rifah untuk fa'ilnya. Nah, Nah, ya. Nah, ini yang menjadi muskilah di fiilnya. Harusnya tidak memakai yang ada alifnya yang menunjukkan itu. Karena ini jumlah apa tadi? Jumlah fi'liyah. Qaidahnya berapapun jumlah fi'ilnya harus tetap tasrifan yang pertama untuk mudzakkar. Adapun jika fa'ilnya itu mu'anas, berapapun jumlah orangnya, maka tasrifannya yang tasrifan keempat. Yang ada taknisnya. Bisa berarti dipahami? Roja al-mudarisani gitu, Ustazah. Kharaja al-mudarisani, mumtaz. Ya, jadi al-mudarisaninya di sini apa? Marfu mansub atau majrur? Majrur? Marfu. Dengan Marfu. Tanda rafa'nya? alif. Aywa. Li'anahu? Li'anaha? Alismu? Alismu al-musanna. Karena dia isi musanna. Sehingga tanda rafa'nya dengan alif. Nah, Ustazah. Mafhum? Insyaallah. Oh, Ustazah. Taib. Sekarang coba fa'ilnya untuk yang jamak. Kata khoroja. Masih di khoroja. Berikutnya silakan. Umilani. Kharaja tullabun. Khoroja tullabun. Jadi Ustazah boleh bertanya, Ustazah. Silakan. Yang berubah itu hanya perempuan dan laki-laki aja, Ustazah. Yang kita tambahkan. Betul. Jadi selain itu kita nggak usah tambahkan macam-macam, misalkan. Kan kalau tasrifan kan ada macam-macam, ada 14 kan, Ustazah. Jadi kalau misalkan kita dalam membuat fiil ini, apa sih isim? Fiil jumlah fi'liyah. Fiilnya itu jadi dia nggak ditambahkan kayak alif, kayak nu. Iya. Itu mungkin kami yang termasuk saya Bingung yang ya? masih bingung gitu. Bingung. Ya, jadi kaidahnya, ya kaidah mana nulisnya? Bentar. Oh, ternyata coba. Nggak mau ya. Bentar. Ya. Film ya. Kecil ya, Uma. Bentar. Dan lagi. Ya, jadi kaidah. Kok banyak kaidah sih gitu ya. Ya, ini untuk mempermudah sebenarnya. Kaidah jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il bentuk fi'il tasrifan yang pertama. Ini mudah dipahami nggak, Pak, kalimat ini, Umahat? Dalam bentuk tasrifan yang pertama. Ini apa nih ya, caps lock biar kelihatan besar. Bentuk fi'il dalam bentuk fi'il adalah tasrifan yang pertama untuk fa'il muzakkar. Jadi artinya kalau tasrifan yang pertama itu kita harus ingat akar kata tersebut, misalnya tadi kayak khoroja. Oh, berarti di situ khoroja. Ya. Di sini kita pakai wazan aja ya, fa'ala. Fa'ala. Nah, ini fa'ala. Bisa dipahami ini kata
ringkasan seperti ini. Bentuk fiilnya adalah tasrifan yang pertama untuk fa'il muzakkar. Insya Allah. Bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi anak nggak ngerubah lagi supaya dapat kata-kata yang lebih mudah. Nah, yang kedua ya, ini untuk sebagai penekanan. Oke. Berapapun jumlah fa'il, fiilnya tetap tasrifan yang pertama. Dalam kurung untuk mudzakkar ya. Karena nanti kalau untuk mu'annas beda lagi. Bentuk fiil adalah tasrifan yang pertama untuk fa'il mudzakkar. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tasrifan yang pertama itu berarti fa'ala, doroba, ja'ala, syariba, khoroja, fataha, jalasa, dan sebagainya. Nah, berapapun jumlah fa'il, maksud di sini anak tulis tambahin lagi ya. Mufrad, ya. Kemudian temannya mufrad apa? Musanna. Temannya lagi jamak. Ya, ini jamak mencakup 3 ya. Jamak muannas bukan. Jamak mudzakkar salim sama jamak taksir yang berakal. Berapapun jumlah fa'il, mufrad, musanna, jamak, fi'il tetap tasrifan yang pertama untuk muzakkar. Jamak taksirnya harus yang berakal ya, Ustazah? Iya, nanti tambahin di bawahnya untuk muzakkar. Sampai sini bisa dipahami nggak kalimat yang kedua ini? Insya Allah. Insya Allah. Taib. Nah, sekarang ini untuk muzakkar. Berarti kalau untuk mu'annas, itu dia kebalikannya, ya. Untuk mu'annas, untuk file, gini aja kali ya. Filenya disendirikan untuk file mu'annas. Nomor 1, fiil menggunakan tasrifan keempat. Berarti yang mana? Fa'alat ya. Fa'alat ya. Fa'alat. Naam, mumtazah. Fa'alat. Ini disukunkan taknya. Fa'alat. Untuk fa'il mu'annas, fiil menggunakan tasrifan ke berapapun. Loh. Untuk fiil tasrifan pertama, fiil menggunakan tasrifan keempat, ya ini fa'alat. Sebentar, ini kok kenapa begini? Oh, nggak Dilengkap bisa. mungkin, Ustazah. Dilengkap. Iya, kayaknya dilengkap aja ya. Iya, Fiil Mbak. menggunakan Nanti tasrifan di keempat, gitu. berapapun jumlah fa'ilnya. Mufrad, sama nggak dia? Mufrad, musanna, jamak, mu'annas salim. Mu'annas salim. Jamak taksir. Nah, jamak taksir maksudnya sini. Berarti di sini mufrad, musanna, jamak taksir yang berakal dan jamak muzakkar salim. Nah, baik. Kayaknya anak ganti ya, sebentar. Untuk fa'il mu'annas, kayaknya seperti ini aja lebih mudah dimahami ya yang di atas dirubah. Atau begini, sama-sama bisa dipahami. Yang bawah jamak tajasir, Ustazah. Oh, iya. Iya, tapi sebentar Mi. Berapapun jumlah jamak taksir. Nah, untuk fa'il mu'annas, fi'il menggunakan tasrifan keempat fa'alat berapapun jumlah
Fa'ilnya. Sampai sini bisa dipahami? Mahat, Insyaallah. insya Allah ya. Nah. Hmm. Ini kayak mana tulisan? Ambil ini. Hmm. Kok nggak bisa digeser ya kalau ada ini. Hmm. Baik, bisa dilanjutkan ya. Nah, di sini ada contohnya, jika fiilnya menulis, maka fa'ilnya adalah yang menulis. Coba dibikin contohnya berikutnya, silakan. Nomor 6. Nomor 5, Silakan. Umi Eli. Oh, nomor 5 ya. Nah, Iya, kata Ini bab kata kerjanya. Kata kerjanya menulis. Coba dibikinkan fa'il. Fa'ilnya ini mufrad mudzakkar. kataba Muhammadun ya, Ustaz. Ya, kataba Muhammadun. Baik, kataba Muhammadun. Naam, tas. Berikutnya, Saja. kataba Muhammadun. Dua orang Muhammad telah menulis. Jadi bikin fa'ilnya itu dua orang. Kataba Umi. Muhammad Kataba Muhammadani. Kataba Muhammadani. Naam. Ahsan. Baik. Mumtaz. Yang berikutnya, bikinkan filenya yang jamak. Boleh jamak muzakkar salim, boleh jamak taksir. Nggak harus Muhammad. Nggak harus Muhammad. Kataba tulabun bisa nggak Ustaz? Kataba tulabun. Tulabun tadi katanya udah. Yes. Lainnya, Wi. Biar makin banyak. Apa ya? Bentar. Kataba. Nah. Kataba nulis bukan Tobi. Nggak apa-apa. Mungkin lagi nulis resep gitu. Tobibatun ya Ustaz. Atibau. Oh iya. Ada jamak taksirnya ya. Atibau. Tiba. Nah, iya, kataba atibau. Nggak ada ininya juga ya Ustaz. Kalau Tobibatun itu nggak ada ya, kalau untuk dokter nggak ya. Jamak taksirnya atibau. Atibau. Jamak taksirnya kita pakai jamak. Itu kan ini ya muannas. Iya, muannas. Ini untuk mudzakkar ya. Iya, iya. Barakallahu fik. Lanjut berikutnya. Umitri, Masya Allah, Umitri. Mana Umitri? Di sini coba filenya yang perempuan, Umi. Satu orang. Berarti di sini ya. Umitri ada? Ada Ustazah Afwan dipencet. Lah, baksa. Umi bikin kalimat jumlah fi'liyah yang fa'ilnya ini satu orang. Tadi katanya adalah menulis. Jadi bagaimana itu kalau bikin jumlah? Serah, boleh nama orang, boleh kayak misalnya Fatimah Al tuh Muhammad. misalnya. Boleh ya, Fatimah tuh. Fatimah tuh boleh. Jadi fi'ilnya dulu ditulis apa fi'ilnya? Fatimah menulis aktubu. Fatimah telah menulis. Kalau aktubu, saya sedang menulis. Kalau Fatimah ini berarti apa? Fatimah. Anti apa hia? Anti. Fatimah. Kalau Fatimah. anti, Ya. iya betul. Hia berarti fi'ilnya? Fatimah itu berarti fi'ilnya. Tadi kan menulis nih. Iya.
Kataba. Coba Umi baca lagi yang ini. Untuk fa'il mu'annas. Coba dibaca. Kaidah untuk fa'il mu'annas apa? Coba dibaca ini Umi. Kaidah yang mana? Ini Fa'il. di layar. Nah, Ini dibaca ini. Nah, Hmm? Untuk Dicubit ya fa'il Umi ya kalau mu'annas, bacanya. nah, untuk fa'il mu'annas, fi'il menggunakan tasrifan keempat. Berapapun jumlah fa'ilnya, mufrad, musanna, jamak mu'annas salim, jamak taksir. Iya, berarti ya fiilnya untuk fa'il mu'annas berarti fiilnya menggunakan tasrifan keempat. Maka kalau fa'ilnya Fatimah, kata kerjanya yang mana Umi? Tasrifannya keempat berarti anta ya Ustazah? Kalau anta itu ke 7. Oh iya tadi ya Masya Allah. Iya. Bukan perempuan. Berarti katabu, Katabat. Iya, katabat. Katabat Fatimatu. Nah, katabat Fatimah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Berikutnya. Berikutnya siapa? Umi Dimas. Coba dibikin filenya yang 2 orang perempuan. Mu'annas. Fiilnya apa, Ustazah? Filenya tetap menulis. 2 orang katab tuma. Tadi apa tadi? 2 orang perempuan ya? Filenya 2 orang. 2 orang. Filenya apa? Filenya 2 orang. Jadi terserah mau pakai apa. Katab tuna mudarisuna. Nah, mudarisuna itu 2 orang atau lebih? Mudarisu. Oh, itu ini ya. Mudarisnya jamak mudzakkar salim ya. Berarti salah. Kurang tepat. Berarti mudarisani. Coba kita perhatikan tadi gimana fiilnya katab tuma. Katab tuma. Coba Umi dibaca lagi ini untuk fa'il mu'annas. Katab tuma bukan. Baca coba dibaca lagi yang ini di layar ini yang barusan anak ketik kaidahnya ini. Untuk fa'il mu'annas coba dibaca. Untuk fa'il mu'annas mudarisani. Umi lihat enggak? Umi lihat ini enggak? Umi Dimas lihat layar enggak? Iya, lihat layar. Iya, coba dibaca ini. Untuk fa'il mu'annas coba dibaca. Kayak Umi Tri tadi maksudnya. Untuk fa'il mu'annas. Fi'il menggunakan tasrifan keempat fa'alat. Terus? Astagfirullah. Tapi kan 2 orang, Ustazah. Iya, terus diteruskan dulu bacaannya. Berapapun jumlah fa'ilnya, mufrad, musanna, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, ini tadi termasuk apa? Yang barusan dibaca? Yang barusan dibaca tadi. Koidah ya. Jadi kalau koidah itu udah kita nggak bisa ngutik-ngutik lagi. Kita nggak bisa berdalih lagi, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi sini sudah merupakan kayak rumus kalau ibaratnya matematika itu 2 tambah 2 sama dengan 4 sudah pakemnya. Nah, ini juga sama seperti itu ya. Jadi berapapun jumlah failnya itu ya, fail muannasnya itu biarpun dia 1 orang, 2 orang maupun banyak maupun jamak taksir, maka menggunakan tasrifan yang keempat. Maka yang dipakai apa? Fa'alat. Berarti katabat ya. Katabat al mudarisatani. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini Umi atau masih bingung?
Katabat al-mudarisatani ini kalau ditulis seperti ini. Cuman kalau mau ditulis langsung kasrah, mafi muskilah. Katabati ya. Katabatil mudarisatani. Nah, itu kaidahnya. Jadi yang perlu diingat itu kalau failnya jenisnya mu'anas, maka langsung kita mindsetnya ke tasrifan keempat, fa'alat. Ya, fa'alat. Kalau failnya ini berupa muzakkar, baik itu mufrad, musanna maupun jamak, berarti kita langsung mindsetnya ke wazan fa'ala. Seperti itu. Pertama. Ah, Penggunaan ah, Ustazah. gitu. Jadi kalau Ya. yang untuk fa'il muzakkar kita menggunakan tasrifan yang pertama. Kalau untuk Aywa. fa'il mu'annas kita menggunakan tasrifan keempat gitu ya Ustazah. Mumtazah, ahsant, Masya Allah. Iya, seperti itu. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Baik, sudah semua ya. Kita cukupkan dulu ya, Umahat belajarnya hari ini. Darullah langsung terbang ke sebelah. Iya, semoga sedikit bermanfaat. Senantiasa di murojaah. Ini kaidah penting ya. Nah, ini perlu diingat. Mudah sebenarnya kalau kita sudah paham. Jadi berapapun jumlah pelakunya, kalau muzakkar berarti kita langsung ke yang pertama. Ya, tasrifan pertama, fa'ala. Kalau untuk mu'annas berapapun jumlah fa'ilnya, kita langsung mindsetnya ke fa'alat. Ya, tasrifan keempat. Yang ada tak sukunnya itu. Lalu nanti bagaimana penggunaan yang misalnya kata bata, kemudian kata ba, itu nanti ketika jumlah ismiyah. Ya, ketika dia khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka di sini dipakai nanti. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit bermanfaat. Naftan bihamdallah wa du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astagfiruka katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Semua izin ya Umahat. Baik. Jazakumullah khairan.